Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hadi Albar. Saya akan menjelaskan itu tentang IDS, firewall, dan honeypot. Nah, materi pembahasan di sini itu kita yang menjelaskan yang pertama ialah definisinya, yang kedua cara kerja, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat manfaatnya, dan yang terakhir ialah komponen-komponen pentingnya. Nah, yang pertama ialah definisi IDS. IDS ini ialah singkatan dari Intrusion Detection System, yaitu merupakan salah satu sistem yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada sebuah sistem atau jaringan. Jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan pada trafik jaringan, maka IDS akan memberikan sebuah peringatan terhadap sistem atau administrator jaringan dan melakukan analisis dan mencari bukti dan percobaan penyusupan. Nah, jadi dengan kata lain, IDS ini bisa dibilang sebagai perangkat lunak untuk memindai sistem atau jaringan yang berguna sebagai terhindar dari kegiatan-kegiatan yang dapat melarang kebijakan. Nah, secara teknis, IDS ini pada dasarnya dibuat untuk mendeteksi upaya-upaya serangan seperti cyber. Sistem ini tidak memiliki fungsi untuk merespon atau memblokir upaya serangan tersebut. Nah, yang kedua ialah definisi firewall. Nah, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan dan ancaman keamanan dari internet atau jaringan lainnya. Firewall dapat melindungi jaringan dari serangan seperti malware, serangan DDoS service, serangan phishing, dan serangan yang lainnya yang dapat membahayakan sistem atau data pada jaringan. Nah, dengan sederhananya, pengertian firewall ini dapat dikatakan yaitu sebagai perangkat keamanan jaringan yang dapat memantau dan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk keluarnya berdasarkan aturan keamanan atau disebut dengan security rules yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga ialah definisi honeypot. Nah, honeypot ialah sebuah teknik yang digunakan untuk menarik atau memantau serangan keamanan pada sistem atau jaringan komputer. Nah, honeypot adalah sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk menyerupai sistem atau jaringan yang sebenarnya, tetapi sebenarnya yang dirancang untuk menarik peretas atau penyerang. Nah, honeypot ini bisa tidak digunakan untuk tujuan operasional dan tidak mengandung data penting atau rahasia. Sebaliknya, honeypot digunakan untuk menarik serangan dan ancaman keamanan, sehingga dapat mempelajari teknik peretasan dan taktik yang digunakan oleh penyerang. Nah, cara kerja IDS. IDS bekerja yang pertama itu dengan cara pencocokan network traffic, yang kedua itu bekerja dengan cara mendeteksi anomali, dan terakhir itu memantau berkas-berkas sistem operasi. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja firewall. Uh, Cara kerja firewall juga ada tiga. Yang pertama adalah filtrasi paket, yang kedua layanan proxy, dan yang terakhir adalah stateful inspection. Nah, selanjutnya ialah jenis-jenis IDS. Nah, jenis-jenis IDS ini ada 6. Yang pertama ialah hardware firewall, yang kedua software firewall, yang ketiga packet filtering firewall, yang keempat circuit level gateway, yang kelima adalah stateful inspection firewall, dan terakhir adalah proxy firewall. Nah, ini juga ada jenis honeypot, ada 6 juga. Yang pertama adalah Hux Interaction Honeypot, yang kedua Pure Honeypot, yang ketiga adalah Medium Interaction Honeypot, yang keempat Client Honeypot, yang kelima ialah Low Interaction Honeypot, dan terakhir adalah Proxy Firewall. Nah, selanjutnya ialah manfaat IDS. IDS mempunyai 6 manfaat. Yang pertama ialah mendeteksi keamanan jaringan. Yang kedua, untuk mempercepat terhambat serangan. Yang ketiga, mencegah kerugian keuangan. Yang keempat ialah menjaga kepatuhan regulasi. Yang kelima ialah mengurangi risiko keamanan. Dan terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya komponen IDS. Komponen IDS ini ada 3. Yang pertama adalah komponen untuk teknologi deteksi, yang kedua untuk analisis data, yang ketiga adalah manajemen konfigurasi atau disebut dengan GUI. Nah,
Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan honeypot. Honeypot mempunyai kelebihan itu mendeteksi serangan, meningkatkan keamanan, melindungi data penting, dan melindungi data yang tidak penting. Selanjutnya untuk kekurangannya ialah biaya yang tinggi, kelemahan keamanan, peningkatan jumlah serangan, dan legalitas. Selanjutnya ialah komponen firewall. Komponen firewall itu ada 4. Yang pertama passcode filter, yang kedua proxy server, yang ketiga stateful inspection, yang keempat virtual private network atau disebut dengan VPN. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.